Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua hari ini? Alhamdulillah baik. Siap. Ini pertemuan pertama mata kuliah konsep dasar IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Jadi yang harus kita kaji dari sini, kalau di taksonomi Bloom itu konsep terendahnya itu memahami. Kita mulai dari yang paling rendah dulu. Sebelum kita masuk materi, saya akan absen dulu mahasiswa hari ini. Yang pertama, Firda, Hadir. Nunung, Hadir. Syafin, Hadir. Fajri, Hadir. Romi, Hadir. masih bersemangat? Semangat. Ya, semangat. Iya, jadi harus semangat. Pondok aja semangat, masa kalian enggak? Nah, jadi gini, kita masuk ke konsep dasar IPS. Saya mau tanya, yang tahu konsep dasar ilmu pengetahuan sosial, tentu Anda pernah belajar di SD, SMP, sampai SMA tentang IPS. Apa kira-kira yang Anda ketahui tentang IPS ini? Ilmu yang berkaitan dengan sosial atau kemasyarakatan. Oke, Firda. Kemudian Nunung. IPS, ilmu pengetahuan sosial. Kata kuncinya ada di sosial dan pengetahuan. Ilmu tentang alam dan masyarakat orang-orang. Nah, ini sudah bersemangat. Kevin mungkin yang didapat dari SMA gimana? Nah, masih bingung ini. Berarti belum full charge-nya. Nah, jadi kita segarkan dulu pengetahuan kita tentang ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama, ilmu pengetahuan sosial artinya adalah bidang studi yang mempelajari interaksi antara individu dan masyarakat. Berarti interaksi Anda semua dengan masyarakat. Karena masyarakat itu adalah dunia nyatanya. Berarti Anda adalah bagian dari masyarakat, berarti Anda akan berinteraksi. Kemudian apa kira-kira bentuk interaksinya? Seperti apa? Contoh. Bersosialisasi. Sosialisasi. Terus apa lagi? Komunikasi. Komunikasi yang bagaimana? Berarti dengan menguasai ilmu pengetahuan sosial ini, kita akan mendapatkan dua keunggulan di situ. Pertama, konsep dasar IPS ini akan menghargai keberagaman budaya. Nah, ini kaitannya tentang toleransi yang sekarang digaungkan itu adalah moderasi beragama. Jadi moderasi beragama itu adalah bagaimana kita sebagai manusia dengan agama dan kepercayaan masing-masing, tentu yang ada di Indonesia karena kita memiliki kebebasan beragama. Jadi di situ konsep menghargai keberagaman budaya, kemudian etnis, ras, artinya perbedaan yang ada di Indonesia. Karena kita bangsa Indonesia itu terdiri dari banyak sekali suku bangsa, kemudian agama dan lain sebagainya. Jadi kita beragam. Nah, keberagaman ini akan disatukan dengan yang namanya moderasi beragama, yang ada nilainya adalah ada di menghargai keberagaman budaya, kemudian struktur sosial. Berarti keberagaman itu konsepnya universal, jadi sangat luas. Jadi ketika kita membahas tentang keberagaman budaya, berarti di situ akan bertemu dengan banyak perbedaan di semua mahasiswa yang cerdas. Kemudian struktur sosial.
Apa yang Anda ketahui tentang struktur sosial? Gimana? Struktur sosial? Nah, tentu di SMA sudah dapat ini tentang struktur sosial. Struktur atau tingkatan atau kelas. Struktur sosial. Ada pemimpin, ada masyarakat. Nah, ada masyarakat. Jadi kalau kita membahas struktur sosial itu sudah dari sejak lama digaungkan. Artinya struktur sosial ini memang sudah ada dari zaman dulu. Kalau kita membahas dari konsep sosiologi, struktur sosial ini itu muncul ketika ilmu sosiologi dari filsafat memecahkan diri dari filsafat, kemudian sosiologi itu dikaji dan menjadi ilmu, kemudian sosiologi ini muncul itu berkat adanya struktur sosial ini. Struktur sosial juga menghadirkan perbedaan di mana di era revolusi industri itu terjadi sangat banyak sekali perbedaan struktur sosial ini, mulai dari yang kaya kemudian yang miskin, karena di era revolusi industri yang kaya itu kaum borjuis, kemudian proletar itu adalah kaum buruhnya. Nah, terjadi pergolakan di situ, sehingga itulah yang melatar belakangi munculnya struktur ilmu sosiologi berdasarkan adanya struktur sosial atau kelas sosial di masyarakat. Siapa nama Bapak sosiologi? Agus Comte. Ya, kita masuk ke definisi ilmu pengetahuan sosial. Coba Nunung dibacakan. IPS adalah ilmu terapan yang menginteraksi berbagai disiplin mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, ekonomi, dan geografi. Tujuannya adalah untuk memahami dan menganalisis masalah sosial dalam masyarakat. Nah, jadi sosiologi, ekonomi, dan geografi itu digunakan untuk menganalisis masalah sosial. Kira-kira masalah sosial yang Anda ketahui itu yang mana? Masalah sosial. Masalah sosial. Satu saja. Ya, penyimpangan. Bentuknya. Gimana? Ini kan ada 3 poin nih, sosiologi, ekonomi, geografi. Jadi di dalam taksonomi Bloom, tadi kan yang pertama itu apa? Memahami. Kemudian selanjutnya adalah menganalisis. Jadi tingkatannya lebih tinggi. Kalau hanya sekedar memahami, berarti hanya tahu. Kalau menganalisis berarti kita mulai menggunakan logika untuk memecahkan masalah sosial. Konsepnya adalah masalah sosial ini akan kita kaji atau analisis dari 3 poin ini, yaitu sosiologi, ekonomi, dan geografi. Kalau dari sosiologi, masalah sosial itu muncul tadi dari adanya kelas. Yang pertama tadi apa? Ada yang masih ingat? Baru tadi 5 menit yang lalu. Keberagaman budaya. Bukan, satu lagi. Struktur sosial. Struktur sosial. Jadi sosiologi itu nanti menganalisis dari struktur sosialnya. Kemudian ekonomi. Struktur sosial ini menghadirkan ada yang kaya dan miskin. Berarti di sana masuk aspek ekonominya. Itu yang mempengaruhi masyarakat pada masa itu. Yang kaya namanya kaum borjuis, kemudian yang miskin itu adalah proletar. Sehingga di sini antara 2 kaum ini tentu yang punya uang banyak atau orang kaya ini, borjuis ini akan lebih berkuasa terhadap kaum buruhnya. Nah, bisa saja nanti hadirnya masalah sosial ini berakibat karena ketimpangan ekonomi ini. Karena yang kaya pasti akan hidupnya enak, sedangkan yang miskin dan buruh ini hidupnya susah. Nah, seperti itu. Kemudian kalau geografi,
itu akan berbicara tentang tempat tinggal, tentang jumlah penduduknya, tentang buminya, tentang tanahnya, tentang struktur dan lain sebagainya. Jadi dari aspek geografi kita juga bisa mengkaji masalah sosial ini. Di sana masalah sosial akan timbul ketika letak geografisnya akan berbeda. Tidak akan sama nanti masalah sosial yang ada di pinggir laut dengan yang ada di puncak gunung, di pegunungan. Itu kan pasti berbeda. Nah, ini juga akan mewakili dari keberagaman itu. Bagaimana intonasi dari orang yang ada di pinggir pantai dengan yang ada di gunung itu, cara berkomunikasinya pasti beda. Ini keberagaman. Nah, nanti keberagaman ini akan satu pertanyaan saja. Tidak ada. Satu pertanyaan. Ada? Ayo, masa dari tadi saya bertanya, berarti tak masuk loh. Ayo, satu. Kevin? Saya Kita. yang mau saya tanyain di sini, apa keterkaitan nilai dan sikap dalam proses pembelajaran IPS? Nilai dan sikap. Apa keterkaitan nilai dan sikap? Ya, jadi bagus, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi kalau keterkaitan antara nilai dan sikap, nilai itu kan didapatkan dari karakter. Karakter yang baik tentu menghadirkan sikap yang baik juga. Jadi nilai itu bentuk karakter, bentuk nilainya di dalam dirinya, kemudian akan dikeluarkan dalam bentuk perbuatan atau sikapnya. Nah, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan? Itu aja. Jadi kalau kita mengkaji dari ilmu pendidikan sosial, berarti itu adalah bagaimana cara manusia di dalam aspek sosiologinya itu berinteraksi dengan masyarakatnya. Karena ketika kita punya nilai dan perilaku yang baik, berarti di situ nilainya adalah kesopanan, kemudian perilakunya adalah bagaimana dia berbicara, bagaimana dia berperilaku. Kalau bahasa kerennya itu tidak julid lah. Jadi kalau ada tetangganya beli mobil, harusnya disyukuri. Tapi kalau kita membahas tentang nilai dan karakter, berarti harus mensyukuri dan berdoa supaya dapat mobil juga, begitu. Artinya bersyukur itu toleransi juga maksudnya. Artinya pembahasan IPS ini sangat luas. Baik, karena keterbatasan waktu, untuk tugas nanti silahkan dibuat dibuat nanti dalam bentuk makalah, kemudian dikumpulkan minggu depan dan dipresentasikan. Silakan disiapkan materinya sebaik mungkin. Saya rasa untuk penulisan dan lain sebagainya sudah hatam semua karena sudah dapat di mata kuliah tentang teknik penulisan karya ilmiah. Selanjutnya karena waktunya sudah habis, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari menganalisis masalah sosial dari 3 aspek, antara sosiologi, ekonomi, dan geografi. Nah, tugasnya itu adalah satu masalah sosial dikaji dari 3 aspek ini. Untuk karena waktunya sudah habis, jadi pertemuan kali ini kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. hamdalah. 10 menit nggak masalah. Masih kurang. Hah? Wah. Sudah. Ayo. Ya, jadi itu penugasannya. Silakan dibuat nanti dalam bentuk makalah, kemudian dikumpulkan minggu depan dan dipresentasikan. Silakan disiapkan materinya sebaik mungkin. Saya rasa untuk penulisan dan lain sebagainya sudah hatam semua karena sudah dapat di mata kuliah tentang teknik penulisan karya ilmiah. Selanjutnya karena waktunya sudah habis, sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.